istri yang dicintai oleh Pak Yakub. Jospen. Kemudian Pak Jospen izin. Iya. Pak Jospen izin. Ya silakan. Bapak menjelaskan yang tidak saya minta. Ketika Bapak membawa sebuah narasi pembenaran larangan poligami yang tidak ada di kitab Bapak, Bapak bilang kalau orang poligami maka banyak masalah. Emang orang nikah satu bini nggak punya masalah, Pak? Dan Bapak bilang apa? Mereka itu yang tertengkuk, bukan Tuhan yang memberikan. Pak, Daud itu yang memberikan istri-istri orang kepada Daud, kepangkuan Daud itu Tuhannya Bapak. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Kedatangan Yesus tentang poligami. Jadi gini, poligami ini dilarang di kekristenan. Jadi karena ada kan udah gini loh ya. Oke lah, oke gini Kepas ya. Kepas dengar baik-baik. Saya dengan Pak Jos sudah sepakat tadi. Bahkan kami sudah close bahwa memang tidak ada Tuhan melarang poligami, cuman Kristen yang melarang, bukan Tuhan Kristen tapi Kristennya yang larang. Betul Pak Jos? Betul Pak Jos? Saya menolak itu ya, tapi karena saya menolak. Oke, nanti beruruskan. Iya, ya. Nah, seorang muslimah ini hanya mengingatkan kalian itu menambahkan hukum-hukum yang tidak pernah dibawa hukum Tuhan. Kenapa begitu? Kalau memang poligami melanggar hukum Tuhan, saya minta data. Tunjukkan satu toko Bible yang ketika dia berpoligami, dia dihukum karena poligami itu. Satu saja, nggak usah banyak-banyak. nggak ada, jadi gini. Ya kalau nggak ada berarti nggak dilarang lah, Iya, bentar dulu. bentar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kedatangan Yesus dilarang poligami, tunjukkan dalilnya larangan dari Yesus. Kepas, jangan nambah-nambahin firman Tuhan kau, Dek. Boleh saya. Ya silakan Pak Jos dulu, bentar Uniri Pak Jos dulu. Semangat kayaknya Pak Jos. Silakan Pak Jos. Begini, betul di perjanjian lama diizinkan, bukan diizinkan sebenarnya, tidak diizinkan, mereka yang melanggar. Walaupun mereka Nabi, Daud, Salomo, mereka yang melanggar. Walaupun Musa mengizinkan, karena ketegaran hati mereka, makanya ada poligami. Cuman begini, perjanjian lama mencatat apa akibat poligami. Sambil contoh, Abraham. Karena poligami, akibatnya apa? Ada pertengkaran antara Ismail dan Ishak.
bahkan sampai hari ini. Kemudian Yakub poligami, dia sampai 4 istrinya. Apa yang terjadi? Ada di mereka anak dari istri yang dicintai oleh Pak Yakub. Jospen. Kemudian Pak Jospen izin. Iya. Pak Jospen izin. Ya silakan. Bapak menjelaskan yang tidak saya minta. Ketika Bapak membawa sebuah narasi pembenaran larangan poligami yang tidak ada di kitab Bapak, Bapak bilang kalau orang poligami maka banyak masalah. Emang orang nikah 1 bini nggak punya masalah, Pak? Dan Bapak bilang apa? Mereka itu yang tertengkuk, bukan Tuhan yang memberikan. Pak, Daud itu yang memberikan istri-istri orang kepada Daud, kepangkuan Daud itu Tuhannya Bapak. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Gimana sih, Pak? Gimana Bapak ini? Kalau memang itu melanggar, kenapa Tuhannya malah ikut-ikutan ngambilin bini orang buat Daud? Bahkan kalau kurang Daud boleh minta tambah lagi. Gimana sih, Pak? Jangan memfitnah Tuhan perjanjian lama, Pak. Itu fitnah loh namanya. Nah, satu itu. Pak, kalau Bapak bicara konsekuensi, justru agama kalian diterapkan paling banyak merusak peradaban loh. Kalau kita menilai suatu agama itu benar atau hukum itu benar karena ada konsekuensi buruk terhadap peradaban. Contoh, para pastor dan uskup Katolik tidak menikah, korban anak-anak karena pelecehan SKS justru bahkan diangkat oleh PBB saking banyaknya. Tidak menikah di agama kalian justru lebih banyak mudaratnya. Itu satu. Faktanya apa? Bapak lihat, gereja Spanyol, Portugis, Portugal, Amerika, Jerman, semua rata-rata melakukan pelecehan terhadap anak-anak karena pasturnya tidak menikah. Tidak menikah justru lebih banyak masalahnya. Nah, lalu Bapak bilang, si Daud begini, si Yakub begini. Lah memang di kitab kalian semua rata-rata bermasalah kok orang-orangnya kok. Bahkan si Hosea aja yang nggak ngerti apa-apa disuruh Tuhan kalian bersundal. Hosea pasal 1 nomor 2. Makanya jangan kemana-mana kalau menjelaskan iman itu, Pak. Saya hanya tuntut, bentar dulu Kepas, sebentar. Saya cuma minta satu saja. Kalian sudah mengakui tadi bahwa Tuhan kalian tidak pernah melarang poligami. Kalau memang poligami itu adalah pelanggaran, tolong tunjukkan satu saja tokoh Alkitab yang dihukum karena poligami. Baru enak diskusinya. Inilah Uniripa, kalau kita membaca Alkitab tidak pakai hikmat dan pengertian dan kebijaksanaan. Artinya begini loh, yang dimana terkait dengan poligami ini memang secara eksplisit nggak ada dilarang di Ya sudah, Perjanjian terima Baru. kasih tepuk tangan. Tunggu dulu Uniripa. Ya, jadi gini loh, ketika kita membaca Alkitab terkait dari tadi yang disinggung Uniripa tentang tadi Nabi Hosea. Nabi Hosea itu diperintahkan Tuhan untuk Saya meniduri. tidak bertanya bagaimana pemahaman tentang ayat Hosea. Saya cuma mengasih tahu sama kamu bahwa Hosea Iya, disuruh biar bersundal. gini loh, Saya nggak supaya nanya gini kenapa loh. dia disuruh bersundal Kepas. Bagaimana cara Iya. memahaminya Kepas? Emang saya nanya gitu. Kenapa Makanya saya kan disuruh gini loh. mendengarkan penjelasan kalian tentang Gini- kitab kalian? Jawab aja pertanyaan kita. Gini loh, Singkat diskusi kita Uniripa. sebenarnya. Gini loh, jangan membangun narasi tentang manusia itu bahwa seolah-olah Tuhan kami itu ya bisa ataupun menganjurkan menikahi ataupun pelacur lah dulu saya bilangnya dunia wanita Saya malam. tanya Jadi dulu gini, sama kamu. Udah, singkat padat. bentar dulu, Singkat padat dulu. bisa saya jelaskan. Singkat aja, nggak usah panjang kali lebar. Enggak, saya nggak minta doktrinnya. Saya minta gini. Di dalam Hosea pasal 1 ayat 2, Tuhan suruh Hosea memperanakan anak-anak sundal enggak? Iya, sekarang alasannya Ya, untuk sudah. kenapa? Karena Alasannya Tuhan ya masa itu bodoh. kecewa karena nggak bisa begini loh, nggak bisa satu ayat dikumandangkan di dalam komal ini. Gini loh, kenapa Tuhan Enggak memerintahkan? ada yang nanya kenapa Bang Kepas. Karena Bani Israel itu ya sudah berpaling dari Tuhan gitu loh. Sebenarnya Hosea pun tak mau melakukan itu, tapi karena sudah perintah Lebih Tuhan. parah lagi nih. Berarti Tuhan Anda memerintahkan sesuatu yang tidak diinginkan nabinya karena dia Sekarang adalah gini loh. Wah. Begini, makanya kan kalau kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. gini, makanya saya bilang oke, kita kembali tadi masalah tadi kepada kedatangan Yesus tentang poligami. Jadi gini, poligami ini dilarang di kekristenan. Jadi karena ada Kan
udah gini loh ya. Oke lah, oke gini Kepas ya. Kepas dengar baik-baik. Saya dengan Pak Jos sudah sepakat tadi. Bahkan kami sudah close bahwa memang tidak ada Tuhan melarang poligami, cuman Kristen yang melarang, bukan Tuhan Kristen tapi Kristennya yang larang. Betul Pak Jos? Betul Pak Jos? Saya menolak itu ya, tapi karena saya Oke, menolak. nanti beruruskan. Iya, ya. Nah, tidak ada Tuhan secara eksplisit melarang, itu sudah diaminkan oleh Kepas dan Pak Jos. Nah, Tetapi benar. yang melarang adalah Kristen. Siapa Kristen ini? Orang-orang yang mengklaim pengikut Yesus. Baik entah gerejanya, pasturnya, pendetanya, jemaatnya. Itu silakan kalian bantah kalau saya salah. Bahkan kalian yang Pak bilang begitu tadi. Maka saya seorang muslimah ini hanya mengingatkan kalian. Kalian itu menambahkan hukum-hukum yang tidak pernah dibawa hukum Tuhan. Kenapa begitu? Kalau memang poligami melanggar hukum Tuhan, saya minta data. Tunjukkan satu toko Bible yang ketika dia berpoligami, dia dihukum karena poligami itu. Satu saja, nggak usah banyak-banyak. Nggak ada, jadi gini. Ya kalau nggak ada berarti nggak dilarang lah, Iya, Kepas. bentar dulu, bentar dulu ya, Pak. Bentar dulu. Jadi gini, maksudnya gini loh. Seseorang ingin menambahin istrinya itu karena nafsu loh. Pak. Jadi artinya nafsu itu adalah dosa, gini loh. Makan aja karena nafsu, Kepas. Jadi kau pikir Bukan, gini aku loh. mau makan, aku nggak nafsu makan tapi Bukan, aku mau Kepas. makan. Selama ini Kepas nggak punya nafsu ya. Jadi gini, kembali Kepas selama enggak, ini gini nggak loh. punya nafsu karena nggak beristri sampai sekarang, gitu kan? Ya begini loh Ustaz Arif, gini Iya, loh. katanya iya. Kita merujuk kepada 10 perintah Tuhan. Gini loh, bentar dulu. Kita merujuk kepada 10 perintah Tuhan. Jangan berzina, jangan mengingini. Artinya gini loh, ada korelasinya itu nafsu. Jadi gini, itu perbuatan dosa. Nah, ketika kita menambahin istri kita, kalau kami Kristen ya, menafsirkan itu adalah berbuat dosa. Karena apa? Sudah bicara siap. nafsu. Oke, siap. Berarti memiliki hawa nafsu itu berdosa menurut Kepas. Hawa nafsu yang mana dulu kalau tidak bertentangan dengan 10 Memiliki perintah hawa Tuhan? nafsu yang tidak bertentangan dengan 10 hukum Taurat, berarti itu tidak berdosa berarti. Mana? Kan kau yang bilang kalau punya hawa nafsu dan itu melanggar hukum Taurat, berarti kan itu berdosa. Tapi kalau tidak melanggar kan tidak berdosa. Atau bagaimana? Coba kau jelas-jelas ngomong sedikit, Dek. Lanjut lah. Yaudah, Supaya sekarang aku tanya. enggak, gini loh, kadang di gini dalam loh hukum Taurat Uniripa, ini, gini loh, Mak, jangan menggiring. Jangan banyak sekali begininya, Dek. Kalau diskusi itu langsung strike to the point. Apa yang ditanya itu yang dijawab. Gini Dengarkan, loh, Dek. Ustaz Arif Dek dipanggil Kepas. Uniripa gua. Dek Kepas dengar Bunda Gembala ya. Dipanggil aku. Ketika ada silakan, orang Uniripa. Kristen yang menginginkan perempuan yang bukan milik orang, berdosa atau tidak? Pinginnya Kepas manggil Dinda ke Uniriva. Geli kali aku. Ya. Ya, Kepas gimana? Tunggu dulu Ustaz Arif. Nggak Gimana dijawab. ulang Uniripa. Biar Kan apa? di dalam Gimana? 10 hukum Taurat itu yang dilarang itu menginginkan punya orang. Iya, kan ada juga Tapi berzina. kalau ada, bukan hanya ya, nah berarti yang poligami ke-9. itu berarti poligami itu berzina menurutmu? Berzina. Bagi saya ya, bagi Ya, Kristen ya. berarti teman-teman kita Kristen ini mengakui nabi-nabi Oten pejina semua. Abraham pejina, Daud pejina, Yakub pejina. Berarti nabi-nabi kalian itu semuanya amoral. Waduh, parah sekali. Memang begini loh, Kok gini loh. banyak lah ibu Berarti nabi gini, yang moral, berarti Ibu? enggak gini loh. Berarti kita nggak belajar perjalanan Raja konsekuensinya- Daud. Tunggu dulu. Konsekuensinya Aduh, Yesus aduh, keturunan Pak, pejina gantian. ya. Yesus Nenek keturunan moyang pejina. dari Jadi gantian Wah, lah. Sampai saya keturunan netral. apa, Ibu? Gini loh. Bukan keturunan pezina, Gini, Rek. Pak. Waduh. Biar saya netralisir dulu semua narasi yang tidak sehat dibangun Uniripa supaya saya netralisir. Artinya begini loh. Ketika Raja Daud, Raja Salomo, kenapa dia jatuh? Karena istri. Yang nanya Ya, itu karena siapa, istri-istrinya. Kepas? Natali tadi nanya nggak? Natali tadi enggak ada. bertanya nggak sama Kepas? Kenapa enggak. Daud jatuh? Inilah. Kita Enggak lagi ada nanya nanya. itu. Enggak ada nanya. Kita bikin statement bahwa menurut itu, Kepas jadi gini. dan seluruh umat Kristen, Nabi Abraham berzina, Yakub berzina, Daud berzina,
Rata-rata tokoh Bible itu pejina, nabi-nabinya tukang jinak, maka Yesus keturunan jadi gini pejina. Belajar kita gini loh. Gini, kalau kita nggak berhikmat ketika membaca kitab suci Alkitab ini, disinilah kita membangun narasi yang tidak sehat. Jadi kenapa saya katakan ini kan kita kan harus tahu kita pastinya di mana kita berbicara. Kami Kristen ini pastinya berbicara ketika Yesus sudah datang ke bumi, turun ke bumi. Ini pasiennya gitu loh. Jadi gini, jangan dibangun Nih, Rifa Kepas bahas bahwa apa nih? ya tadi poligami lah. Iya, Poligami lah. tadi kaitannya Ini dengan kan poligami apa? Ini perjalanan ketika Yesus sudah datang, artinya kami pengikut Kristus gitu loh. Iya, Kami kan terus Kristen. kaitannya dengan poligami apa? Nah, artinya kami tidak mengikuti jejak-jejak para nabi gitu loh. Kamu ikuti siapa? Tuhan Yesus lah. Jadi kau nggak nikah, jadi orang Kristen yang nikah itu nggak ngikutin Yesus berarti, karena kau yang ngikuti Yesus karena kau nggak nikah sampai mati gitu. Bukan itu saja. Assalamualaikum Assalamualaikum Ustaz Alif. Monggo Ustaz Alif. Ya lanjut. Ya. Ini Ustaz Alif, ini aku jelasin dulu sama Ustaz Alif. Dengar ya, aku jelasin sama Ustaz Alif nih. Ustaz Alif kan baru naik sama Pak Jemi nih. Pak Jemi dan Ustaz Alif, tadi saya ngasih tahu sama Pak Starino, kebanyakan umat Kristen mereka itu nggak mau poligami. Rata-rata sebenarnya bukan karena agama, karena nggak ada dilarang, tapi karena nggak mampu. Bisa jadi impoten, miskin, jelek, busuk, nggak ada yang mau sama dia. Kan aku bilang begitu, sebagai perempuan kan normal lah nggak bilang begitu. Bapak Starino ke-trigger, kata dia gini, aku nggak impoten, kalau perlu coba aja. Kita lagi nggak bahas itu kok gitu kan. Udah, nggak usah Nah lanjut tiba-tiba gitu. Intinya Pak kan Starino ini diam dulu Pak. Poligami ada. Saya lagi ngejelasin Ada sama di Ustaz Alif Bible. sama Pak Jemi, ya ampun. Diam dulu Pak Starino, Pak Sejudul Starino saja, diam dulu, toh. jangan birahi dulu Pak Starino, jangan birahi dulu. Iya, Udah, diam dulu, birahi diam dulu. banget. Birahi Ini kali kembali dia. lagi ngejelasin sama Ustadz Alif, biar Pak Jemi sama Ustadz Alif mengerti titik poin permasalahan yang kita bangun di sini apa. Maka sebagai Bunda Gembala yang kritis, saya bertanya sama Pak Jos, sama Kepas, Pak Starino, wahai saudaraku, di kitab kalian ada tertulis begini, jangan menambahi firman Tuhan, kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan ikuti ajaran manusia, kan gitu. Walaupun Yesus manusia, mereka kan udah ngelanggar sih. Nah, tapi anggaplah dia menyampaikan firman Tuhan. Nah, lalu saya tanya, ketika kalian mengharamkan poligami, yang mengharamkan siopo? Karena setahu aku dulu Tuhan kalian yang adalah pribadi pertama dalam orang Tritunggal, atau pribadi pertama, pribadi satu-satunya dalam monarki modalisme itu mengatakan bahwa dia sendiri yang ngasih bini-bini orang kepada Daud supaya Daud berpoligami. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Kalau kurang pun bisa minta tambah. Maka ketika Tuhan yang pribadi kedua sebagai anak turun sebagai manusia, kapan dia ngelarang poligami? Kalian bawalah ayat Titus, Paulus, segala macam. Di sini saya menyimpulkan, pertama, Kristen ini mengharamkan poligami yang tidak diharamkan Yesus. Tuhan Perjanjian Lama dan Tuhan Perjanjian Baru tidak melarang poligami, tapi Kristen melarangnya. Itu poin saya. Nah, kalau kalian tidak sepakat dengan diksi itu, bantah saya. Makanya kalian dari tadi saya minta. 55 menit ya, 55 menit ya, 55 Nggak menit ada ya. 5 menit, 5 menit. Ngapain kok 5 menit? Congor kamu. Itu Iya. Kan pertanyaannya. lagi ngejelasin sama Ustadz Alif. Dia gini loh, Unirima jadi tausiah, ya, jadi tausiah. Saya nggak tahu sih ya. Saya lagi jelasin ke Ustadz Ali biar Ustadz Ali sama Pak Jemi bisa ikut diskusi kita. Maka endingnya tadi adalah si Kepas mengakui bahwa tidak ada larangan dari Yesus dan juga Tuhan Perjanjian Lama, dan Pak Jos juga bilang begitu secara eksplisit, tidak ada larangan, tapi mereka menafsir dari ayat-ayat tentang perceraian. Itu poin saya. Gimana sih? Lanjut, Ustadz Alif sama Pak Jemi bisa ikuti diskusi kita biar enak. Lanjut. Kipas ada tambahan Kipas. Silakan Ustadz Alif. Ustaz Alif sudah siap Ustaz Alif. Iya, bentar. Ini Uni, dari tadi kan saya juga menyimak di bawah, kan pembahasan ini sangat menarik dari tadi. Dari teman-teman Kristen berusaha keras untuk menolak poligami, bahkan menggunakan istilah mereka menjadi satu. Lah kalau ada 2 istri dijadikan satu juga nggak ada masalah kan jadinya kan? Bahkan tadi ada sebuah statement, orang 3 Tuhan aja dijadikan satu nggak ada masalah. Buat mereka, kan gitu. Apalagi tentang pernikahannya. Mereka menjadi satu daging, iya. Mereka menjadi satu. Ada 2 istri juga bisa menjadi satu.
menjadi satu keluarga, satu bapak keluarga, kan gitu. Nah, aku baru di situ aja dulu deh, Uni. Silakan dilanjutkan dulu lah. Tadi aku masih suruh menyimak ya, biar tidak Nah, kemana-mana. saya itu udah clear statementnya dengan Pak Jos bahwa memang poligami itu tidak dilarang Tuhannya perjanjian lama dan perjanjian baru, tapi dilarang sama umat Kristen. Itu poinnya. Pak Starino di mute dulu tuh, suara anaknya kedengeran. Itu ya teman-teman ya, poin Unirifa sebagai Bunda Gembala cuman itu aja. Poligami itu tidak dilarang Tuhan PL dan Tuhan PB, yang melarangnya umat Kristen. Clear? Saya koreksi. Halo. Iya, silakan Bang. Nah, saya koreksi kalimat yang mengatakan bahwa saya menyetujui. Saya nggak setuju. Cuman maksud saya begini. Dari ayat itu kami menyimpulkan itu aja. Itu. Kami menyimpulkan. Salah nggak saya ulangi sekali lagi nih. Poligami tidak dilarang oleh Tuhan perjanjian lama dan Tuhan perjanjian baru, tetapi dilarang oleh orang Kristen yang mengambil ayat-ayat tentang perceraian sebagai dasar larangan poligami. Salah nggak saya tuh? Oh, bisa lah. Ih. Kan hanya ada itu di Injil. Jadi jangan samakan Injil dengan kitab suci zaman Yesus dan perjanjian baru dengan omong Musa ataupun Abraham, begitu. Yang nyamain Dipantahkan siapa, oleh sejak zaman Pak? Yesus. Iya, itu kan kita sudah jawab ya, Umi. Kita jawab bahwa ada. Itu kan ya. nempel, Kemudian kita Pak penafsirannya satu Itu dua nempel daging di itu kitab jadi satu. Anda. Itu supaya melarang kita Waduh. jangan poligami. Oh, mari sabar. Itu penafsirannya kita. Kita kan sudah finish. Ngapain omong Abraham, Buddha, Daud itu zaman Yahudi sampai sekarang masih Yahudi percaya dia. Jangan bahas Daud sama Musa. Nah, kan Toh kamu mereka yang itu bahas semuanya tadi, menurut Daudnya agama nikah Anda. sekian. Pak, saya tidak membahas mereka punya istri berapa. Saya membahas bahwa dalam pandangan umat Kristen, Iya. Abraham, Daud, Kristen Yakub, itu muncul di zaman Yesus. Duh, ya ampun. Ya, Kristen Bapak ini adalah kayak ajaran Yesus. Itu sejak Yesus lahir itu sudah Kristen. Itu bukan kita sebut Abraham atau apa. Aduh. Mana Yang Yesus ada di lahir Bible Kristen, tadi Pak? itu. Waduh. Tidak ada membahas poligami. Ngarangnya tambah kemana-mana ini. Aduh, Pak Starino udah Sudah lagi dijawab. ngarangnya tambah Kita sudah kemana-mana. jawab. Nggak karuan. Kenapa dikembangkan lagi? Kita sudah jawab bahwa ada. Masalahnya Ya kan? Anda Kita baca bilang tadi ayatnya. bahwa Yesus sejak lahir sudah Kristen, di mana ayatnya itu? Makanya kita perjanjian baru, ya. Injil itu ada 4 sudah, ya. Injil itu kisah tentang Yesus 4. Jadi 4 muridnya itu 4, hanya Injil itu hanya 4 Injil dengan keseluruhan Diam kitab dulu, suci diam dulu, Pak Starino, diam dulu. Ya silakan Ustadz Ali. Pak Starino, diam dulu muncungnya. Aduh, aku mute, kamu ngomong juga nggak ada yang dengar. Silakan Ustadz. Ya udah, kalau gitu kita berbagi dulu ya. Tadi kan poin-poin penting juga sudah disampaikan oleh Uniripa dan sahabat-sahabat Muslim, oleh host Kak Natali dan semua ya. Pertama, ya tentu sebagai Muslim saya izin menyampaikan dulu sedikit ayat Al-Quran tentang bagaimana diperbolehkannya hukum ya di dalam Islam. Ada suatu kebolehan, ada suatu aturan, ada satu batasan. Jadi jelas, tidak ambigu. Makanya Al-Quran surah An-Nisa di situ disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Pangkihu mato balakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a. Maksimal tuh. Ada sebuah kebolehan bagi umat Islam menikahi seorang wanita maksimal 4 batasannya. Ada batasan. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu tidak sanggup memenuhi syarat dan ketentuan keadilan aturan di dalam poligami, maka cukup 1 istri. Nah, umat Islam tahu tentang aturan pernikahan, tanggung jawab seorang suami terhadap istri. Karena merasa tidak sanggup, maka kami cukup 1 istri. Seperti itu. Ingat, aturannya jelas, aturannya ada. Solusi itu diberikan bagi mereka yang mampu. Ya kan? Imannya kuat, imannya hebat, bisa juga menerapkan keimanan kepada istri. Maka dia ada kemampuan. Bukan hanya iman yang kuat, imannya juga harus kuat. Imannya kuat, imannya lemah, jadi bakal terjadi juga nanti pertikaian dalam rumah tangga, kan gitu. Kalau kepas,
imun nggak kuat, iman nggak ada. Nggak bisa. Makanya tadi dia mau ngikutin Yesus. Masalahnya Yesus nggak nikah. Akhirnya apa? Ya jomblo selamanya. Udah di dunia jomblo, di surga nggak dapat istri, jomblo abadi kau jadinya kan Kepas. Nah gitu. Itu kalau di dalam Islam aturannya jelas, aturannya ada. Kan gitu. Ya memang sih, tapi saya teringat surat Paulus juga sebenarnya multi tafsir. Kalau kita buka di 1 Korintus 7, ya kan, nomor 26, 27 dan seterusnya. Karena di situ ada kalimat bahwa inilah pendapatku. Nah, ini keren nih. Ada seorang yang berpendapat. Nah, kalau kita lihat nih, ini saya baca aja ya biar tidak ada satu kata pun yang saya rubah ya. Gini. Dia bilang begini. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang, darurat. Coba cek imunnya, Kepas, punyamu darurat nggak? Nah, adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seseorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Itu, kalau engkau sudah terikat dengan perempuan, engkau kawin, nggak ada dosa. Tergantung keadaan iminnya darurat nggak, gitu Kepas ya. Jadi gitu. Jadi kan jangan karena ketidaksukaan tegasnya aturan di dalam Islam sehingga engkau membentengi diri dengan aturan-aturan yang kalian buat untuk menyerang ajaran Islam. Itu nggak bisa. Justru di dalam kitabmu karena tidak ada aturan batasan yang jelas, terjadilah multitafsir. Tapi kalau kita ngelihat rujukan dari kitab Perjanjian Lama, kitabnya yang dipakai orang-orang Yahudi dan sejarah kakek moyang Tuhanmu, mereka semua rata-rata poligami. Seperti itu. Oke, dari saya itu dulu. Terima kasih. Boleh tidak komentar, Pak? Silakan, Pak. Jospen dulu, silakan Jospen dulu. Bang Jospen, silakan Bang Jospen. Saya sudah setuju dengan yang tadi ya. Artinya kita mengambil kesimpulan seperti itu. Saya setuju sekali. Tapi begini, saya sebelumnya ambil satu ayat ya untuk penutup. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 3. Tetapi Roh dan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta dan yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin. Jadi kalau ada orang yang melarang kawin itu di luar konteks Alkitab. Itu aja jawaban saya. Terima kasih. Itu terakhir. Sindir Katolik nih. Saya boleh sedikit lagi. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Alif tadi. Itu kan sesuai dengan ajaran agamanya ya. Itu haknya dia, kan agamanya begitu. Tapi macam kami ya, itulah agamanya kami, ajarannya seperti itu. Entah Babelnya ada atau tidak, itulah ajarannya kami. Untuk Pak Alif ya, itu memang ajaran kita. Kalau ada yang menilai ataupun menghina orang yang berpoligami di agama Muslim, itu orang aneh karena dia tidak tahu ajaran agama orang lain. Ya. Bang Jospen, jadi kalau yang ngelarang-larang orang untuk menikah itu, yang ngelarang itu ajaran setan-setan itu ya, pengikut setan-setan ini ya Pak Sterano. Wah, begini. Saya menafsirkan. Hak manusia itu kan pribadi Tugas saya dia, tidak ya menafsirkan. kan? Membaca Setiap ya, orang membaca punya ya. pribadi, Yang melarang tadi ikut ajaran-ajaran siapa itu yang melarang orang-orang kawin? Tidak ada orang yang melarang untuk kawin. Ya, tidak ada ajaran satupun untuk orang melarang mereka kawin. Itu kebebasan setiap manusia itu diberikan. Tapi kalau dalam Katolik kita mau nikah itu ada kursusnya. Untuk proses pernikahan itu lama dan itu kita sudah dilalui. Paus nggak nikah loh, nggak nikah loh. Jadi kita Dia mau bohongin saya, dikira aku nggak tahu apa ya? Kita sama-sama tahu lah. Nggak ini aja. Natalia, Kita sama-sama tahu lah. nikah Pak. tidak di Katolik. Ya enggak lah, ngapain saya nikah di Katolik? Makanya kan kalau Saya mau alat proses kok, dari ngapain orang nikah sama nikah di Katolik? Katolik Enggak itu aja. berat, tidak semudah itu. Ya, disahkan dalam gereja itu, dinikahkan secara sah itu tidak mudah. Ya, Aduh, ini kita ada ngibulnya nambah kursus lagi nih dulu. Ustadz. Ini gimana nih Ustadz? Ustadz Alif ini dia ngibulnya nambah lagi nih Ustadz. Bisa, bagaimana Ustadz tahu Saya tentang kembalikan ajaran lagi deh ke agamanya Ustadz Alif saya? ini, silakan Ustadz. Ajarannya Muslim itu urusannya dia, maksudnya berpoligami wajar. Dan kalau ada yang menghina Oke. bahwa ada saudara Muslim yang poligami, itu orang aneh yang menghinanya, karena Oke, itu oke, kan oke. hak orang punya ajaran agamanya. Saya sedikit Kan soal tadi tanggapi Natalia dulu ya. dari Kristen mana? Kan Iya, kalau Pak. tidak tahu bagaimana Pak, kursus Pak, pernikahan. siapa ini? Pak Staring ya. Bapak nanti tanggapi apa yang saya tanya atau Bapak menjawab apa yang saya tanya.
biar kita makin nyambung. Tapi sebelum itu, saya izin juga menyampaikan dalam pandangan Islam berkaitan dengan ayat Al-Quran ya. Itu tertulis di dalam surah Al-Hadid ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qafaina ala atharihim birusulina wa qafaina bi Isa bani Maryama wa atainahul injila wa ja'alna fi qulubil ladina tabauhu raf'atan wa rahmah wa rahbaniyatani betada'uha ma katabaha alaihim illa betigo aridwanillah al-ayah dan seterusnya. Saya pakai terjemahan. Kemudian kami iringkan di belakang mereka rasul-rasul kami, dan kami iringkan pula Isa putra Maryam ketika Allah mengutus Isa putra Maryam, dan kami berikan kepadanya Injil, dan kami jadikan dalam hati orang-orang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Nah, ini pengikutnya. Dan ini ada di sini poin yang cukup saya aneh dapatkan. Dan mereka mengada-adakan sebuah ajaran yang tidak diajarkan oleh Nabi Isa. Disebutnya sebagai ajaran baru. Makanya di sini warohbaniyatani betadauha, mereka mengadakan bid'ah, suatu ajaran baru yang tidak diajarkan oleh Yesus atau oleh Nabi Isa alaihissalam. Di situ dikatakan, ya kan, rahbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka, tetapi mereka sendirilah mengada-adakannya untuk mencari keridhaan Tuhan. Mungkin benar, mereka tujuannya baik. Tapi ingat, tujuan baik tidak dilandasi dari firman Tuhan atau tidak diajarkan oleh Tuhan, tetap terjadi kesalahan. Contoh yang tadi kita sampaikan di awal-awal tentang hukum poligami, aturan poligami sudah dijelaskan oleh para nabi terdahulu, sudah ada yang berpoligami dari nabi-nabi terdahulu sebelum Yesus turun. Dan ketika Yesus datang diutus, dia kan dari keturunan orang poligami, ya kan? Dan dia tidak membatasi tentang poligami, itu tidak membatasi. Tidak ada batasan tentang masalah mereka satu keluarga, satu daging. Ya, ketika orang menikah pasti mereka menjadi satu. Walaupun satu RT juga jadi satu RT kan gitu. Satu tim, isinya lebih dari satu. Nah, seperti itu. Jadi mereka mengada-adakan sebuah aturan. Nah, kan? Mengada-adakan sebuah aturan. Makanya tadi saya lihat, ketika tidak ada batasan, yang saya baca, Pak, ini kan contoh nih. Ini bisa juga jadi sebuah pandangan nih. Karena ketika Yesus tidak memberikan batasan tentang poligami, ingat tadi yang saya baca 1 Korintus 7, kalimatnya kan begini. Ini pendapat Paulus, ya kan? Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat dengan seorang perempuan, berarti dia sudah kawin, kan gitu. Jangan engkau mengusahakan perceraian. Jangan dicerai. Kalau kamu sudah terikat dengan perempuan, berarti kamu sudah punya istri, jangan kau cerai. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan, jangan engkau mencari seseorang. Kalau tidak terikat, jangan. Tapi ingat, tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tadi kamu tuh sudah terikat perempuan, jangan diceraikan. Kalau kamu kawin, silakan, tidak berdosa. Nah, ini tapi ada penjelasan dari Paulus. Dan kalian nanti menafsir seenaknya sesuai dengan, yaitu tadi, ajaran-ajaran baru yang diadakan sampai terjadi. Makanya ada bid'ah terbaru di sini, di antaranya ini kalau di dalam surah Al-Hadid itu mereka mengadakan sebuah ajaran, ya contoh, mereka tidak kawin, ada yang tidak kawin. Punya tujuannya sih baik, mungkin karena biar fokus kan gitu ya, katanya pelayan umat, pelayan Tuhan, tujuannya bagus. Tapi sebuah aturan yang dibuat-buat, yang tidak diajarkan oleh Tuhan, itu yang namanya juga menyalahi juga kan gitu. Apalagi itu dikenalkan. Ada juga di sini Paulus yang mengajarkan, kalau kamu sudah punya istri, kalau kamu mau kawin, silakan kan gitu. Itu pendapatnya. Boleh ditanggapi di situ surat Paulus. Terima kasih. Ya, silakan yang Kristen yang mau nanggapin. Bentar, ini Ustadz Alif udah moderator juga ya? Unirifa belum ya? Aku mau izin dulu, mau sholat sama jemput Oke, anak sebentar tadi- ya. Oke, boleh. Maaf, tadi Lanjut, Pak Alif Ustaz, nggak minta saya silakan tanggapan kan, menanggapi ya. Dan di situ Pak Alif tadi membaca Ustaz Alif, tentang aku overhandle bentar bab ya. 7, Aku juga ada Korintus yang sebentar bab aja. 7 ya. Paling lama tentang 5 menit. Perkawinan, betul tidak? Ya, itu kan penjelasan langsung dari Paulus ya kan, bahwa
ada juga larangan terhadap orang yang mencabul tadi seperti yang disampaikan Umi, apa tuh, ada yang homo atau apa, itu kan di situ juga ada, ya, bahwa kalau tidak menikah itu bisa ada bahaya pencabulan, ya kan, bahwa setiap pria itu kalau yang sudah beristri berarti hak hidupnya itu ada di istri. Begitu juga seorang istri sudah menikah secara sah, haknya itu di suami, ya kan? Betul tidak, Pak? Karena Pak Alif tadi kan jelas baca di Korintus bab 7 tentang perkawinan, ya. Dan bab 7 itu ayat 1 sampai dengan ayat 16, ya. Begitu Pak Alif. Jadi tidak salah gitu. Untuk yang lain-lainnya menyangkut bagaimana orang nenek moyang Yesus, itu bukan urusan kami yang sudah Kristen. Karena kami mutlak, kami jadi Katolik Kristen itu sejak zaman Yesus. Yang kami pakai itulah ajaran-ajaran dari Yesus yang dituliskan dalam Injil, ya. Dalam Injil itu ada 4, itu saja. Adapun ada bacaan-bacaan lain, Korintus ataupun Ulangan, itu sebagai data dukungan kita untuk mengetahui bagaimana kisahnya manusia ini sudah mulai dengan aturan, ya. Agama itu kan memberikan kita aturan yang baik, ya. Dari kita yang seperti, mohon maaf, yang tidak beragama itu kan mungkin zaman dulu tidak mengenal aturan, bebas saja, permisi, tidak ada pakai nikah, langsung saja tap lain itu. Tapi dengan adanya agama mengatur segala hal tentang kemanusiaan. Dan kami yang Katolik itu mengikuti ajaran sejak zaman Yesus. Kami tidak pakai lagi ajaran sejak yang menikahnya dari Daud. Kami ambil baiknya tentang Daud, kami baiknya tentang Abraham, kami baiknya tentang Musa, ya. Kami baik tentangnya Adam dan Hawa. Tetapi yang lain-lainnya, kesalahan-kesalahan dalam ajarannya itu, yang menurut Yesus itu harus dibatalkan. Itu yang dipakai, dan kami pakai sekarang itu zaman Yesus. Nah, adapun Korintus itu setelah zaman Yesus. Ada istilahnya firman mungkin, ya. Firman yang muncul di kepalanya dia. Pendapatnya, kita juga baca. pendapat pribadi. Begitu. Ya, itu tadi. Makanya, karena begini, saya juga bahkan ya begini, kalau saya sendiri Pak Alif, memang saya tidak pernah mau repot dengan, karena kami di NTT ini, Flores, mayoritas, tapi paling toleransi. Dan karena apa? Saya tidak pernah mau tahu tentang apa ajaran teman Muslim atau teman Protestan. Begini, dengar kalau dulu, gitu saya tanya Pak lagi. Alif. Pak, Soal kita debat agama ini memang susah. Diskusi, kita diskusi. Satu pelajaran, kecuali satu pelajaran kita bisa debat. Ini kan pelajarannya berbeda. Kita mau debat apa ini di situ? diskusi, Pak, diskusi kita. Diskusinya tadi kan tanya Coba gini, ada Bapak tidak jawab, ada, biar selesai tidak kan kita sebenarnya. kemana-mana. Saya minta Bapak menjawab. Matius 25 dari awal satu perikop itu menggambarkan poligami atau bukan, Pak? Apa? Matius 25. Matius 25. Ya, Sabar. kalau merujuk kepada ajaran Ayat Yesus. berapa tadi yang mau dibaca? Boleh dari 1. Perumpamaan apa? Gadis-gadis yang bijaksana atau bagaimana? Boleh Iya, Komen. betul. Matius 25. Ayat berapa? Ambilnya. Iya, Oh, itu diambil satu ayat perikop berapa? itu. Satu perikop itu tentang satu laki-laki dan banyak gadis, Oke. atau satu Jadi, gadis banyak Matius- laki-laki. Artinya itu Matius gambaran bab tentang 5. monogami Ya, sabar, atau sabar. poligami. Kita baca begini. Nah, ini bacanya kalau kita cara bacanya begini, kalau kami Katolik sebutnya Alkitab, kalau tempat yang Protestan sebutnya Bible, lebih begitu kan, lebih ke bule mereka kan. Jadi di Matius 25 tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Itu perumpamaan, ya. Itu. Nah, tadi saya baca, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5-nya bijaksana. Ya, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buil-buil mereka. Itu. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka.
Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Ya. bukakanlah kami pintu. Tetapi ini yang menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena Itu menggambarkan Itu poligami atau perdagangan. bukan, Pak? itu jauh sekali ternyata Pak punya penafsiran. Enggak. Saya tanya. Boleh saya jawab? Saya tahu. Tentang pernikahan ini. Saya Ini tahu. Loh. Ada mempelai itu ada pasangan dia. Mereka mau nikah. Ada Mereka berapa mau mempelai saling pria di ke situ, Pak? gereja, Saya begitu. tanya. Ada berapa mempelai pria di situ? Aduh. Ya, Bapak jawab. Di situ ada berapa mempelai prianya? Enggak, saya terangkan sebentar. Enggak, saya tanya dulu. Di situ ada berapa mempelai prianya? Ternyata makanya dia bisa ditafsirkan. Saya tanya, di situ ada berapa mempelai prianya? Perumpamaan dari situ. Tahu di situ menggambarkan tentang poligami atau bukan? Makanya saya nanya, di situ ada berapa mempelai prianya? Kan ada pernikahan ini. Orang mempelai itu ada satu pasang mereka. Satu pasang. Loh, mempelai pria di situ ada berapa? Satu pria, ada satu kelebihan dari perempuan, satu di situ. Bukan Ada 5 orang. ada satu yang pria. empat. Wah, perempuannya berapa perempuannya di situ? Makanya Anda ulang lagi baca. Ya, Loh, baca makanya lagi. kan Bapak barusan sudah Anda baca. Arahnya ke jauh sudah. Enggak, Bapak Ini barusan sudah baca. perumpamaan, Saya wanita. tanya, mempelai prianya ada berapa? Mempelai wanitanya ada berapa? Saya tanya dulu. Anda tahu tidak maksud dari Injil ini? Dari Iya. perumpamaan Nanti wanita maksud bodoh dan kesananya wanita- nanti. Saya Saya tanya di tidak. situ, Saya tanya mempelai dulu. prianya ada Anda berapa tidak tahu dan bagaimana- mempelai wanitanya Jangan ada bicara berapa? yang lainnya dulu. Anda ini kayak ambil yang kayak plesetannya saja lah. Tapi bukan. Saya tanya loh, Injil saya tadi. tanya loh. Gimana sih? Iya, saya bilang itu ada satu pasang yang mau nikah, yang gadis-gadis itu tadi bawa lampu untuk kasih nyala di gereja begitu mungkin atau bangunan supaya terang. Halo, boleh Bukan soal saya satu perempuan, jelaskan. ada berapa satu laki yang lima masuk. Kayaknya satu Pak, laki-lakinya dapat Pak lima ini yang perempuan. lagi jawab ini kayaknya baru baca itu pasal kayaknya. Bukan. Ini perumpamaan. Jadi kita kalau Ada 5 gadis kita bukan pakai yang bijaksana, 5 gadis Iya. yang bodoh. terus Nah, 5 gadis yang bijaksana ini mempelai wanita, 1 mempelai pria. 5 gadis yang bijaksana ini masuk ke ruang perjamuan kawin Pak Alif. dengan 1 mempelai pria. Ya, boleh saya jawab? 1 prianya, 5 gadisnya. terlalu jauh. Yang gadis bodoh tidak boleh ikut masuk. Aduh. Mestinya sudah yang terlalu perempuan jauh. bijaksana ini, yang bodoh kalau memang dia bijak, yang bodohnya juga diikutkan masuk. Katanya bijak. Di situ ada terlalu jauh ceritanya ini. Kok terlalu jauh gimana sih? Kalau Yesus saja menggambarkan gambaran tentang poligami, makanya kenapa teman-teman Kristen begitu kerasnya kok menolak poligami gitu loh. Bukan poligami tentang ini. Bukan orang nikah lagi Astagfirullahaladzim. berlima dengan Ini satu bukan tentang laki-laki dengan 5 poligami. perempuan bijaksana di Loh, sini. saya tanya di situ, itu tentang perkawinan atau bukan? Makanya dengarkan dulu, saya terangkan. Enggak. Ya, sebelum boleh Pak Jospen, habis Sama ini seperti Bapak begini, jelaskan, kan? habis Begini ini ya. Bapak jelaskan. Saya tanya dulu, itu tentang perjamuan kawin atau Begini. bukan? Kita tidak boleh, kita keluar konteks dulu ya. Ini kan menurut Anda. Sekarang saya tanya. Waktu itu Muhammad cerita bahwa malaikat Jibril mendatangi dia. Siapa saksinya? Ceritakan oleh Kok jadi dirinya kesaksi? sendiri. Ini kita masuk iya, tema betul, dalam kan? ranah Ini hal kan- poligami, Ini kita kawan. ambil tadi cerita Astagfirullahaladzim. perumpamaan, bukan untuk bicaranya. Ya, tentang saya ada tahu yang- perumpamaan. di situ ada jumlah Dalam berapa. perumpamaan Cari di tersebut, situ lalu. itu tentang perjamuan kawin atau bukan? Perikopnya perjamuan kawin. Pertanyaan saya, berapa mempelai prianya dan berapa mempelai wanitanya dalam perumpamaan tersebut?
Satu, mempelai prianya, mempelai wanita ada 10, tapi yang 5 tidak boleh masuk. Yang 5 ikut masuk ke ruang perjamuan kawin, lalu pintunya ditutup. Kalau dia mau ngapain terserah, saya nggak mau tahu, karena itu dalam perjamuan kawin. 1 mempelai pria, 5 mempelai wanita. Masuk ke dalam satu ruangan, pintunya dikunci. Selanjutnya terserah Anda. Jadi begitu konteksnya. Saya begini ceritanya, kalau saya begitu seperti Anda bilang, kita di luar konteks sudah dari Injil ini ya, di luar sudah ya, bukan dari ini ikut ke Anda punya pikiran. Iya kok, di luar konteks, di luar konteks. Bapak ini. Gimana Bapak ini ya? Satu dari yang bijaksana ini dia pilih satu, karena dia belum bukan kami dalam proses bersetubuh di situ. Loh, itu ada 5 masuk. Astagfirullahaladzim. Bapak ini kok nolak kitabnya loh. Kau baca lagi dulu kalau tidak yakin. Yang masuk ke dalam ruangan perjamuan kawin, pintunya ditutup, berapa wanita? Nah, sekarang saya tanya, kami kalau nikah pintu gereja, tapi orang kami semua dalam. Hah? Pak, Aduh, gini, pelan-pelan ya. Saya tidak ngarang. Makanya saya bilang, Bapak boleh nanti jelaskan. Tanya begini. Tapi yang tertulisnya jangan dibantah dulu. Bagaimana mungkin Anda mau menjelaskan kalau yang tertulisnya aja Anda bantah? Hari ini saya Jibril datang loh. Ada cahaya nih, lihat cahaya nih. Itu Jibril datang saya loh. Wah, itu juga cahaya. Buat saya ada cahaya, Pak. Ada cahaya, tidak ada Tapi kalau bukti. PLN mati ya cahayanya padam. Pertanyaan saya gini, Pak. Itu perikopnya apa, Pak? Coba kita baca pelan-pelan. Akan dikunjungi oleh Jibril saat ini. Lihat. Astagfirullahaladzim. Anda terlalu jauh-jauh, makanya kita ini perumpamaan, ya perumpamaan bahwa wanita jadi orang itu, bahwa kita harus nyambung, bijaksana. Pak. Jangan hanya mau ambil terangnya tapi tidak siap paling sudah hujan, Anda maksudnya bisa cerita diajak ini. ngomong nggak? Begitu. Bisa diajak ngomong. Ini tentang perumpamaan. Kamu bukan bisa tentang berapa diajak laki-lakinya, bicara berapa nggak? perempuannya di situ. Kamu bisa diajak ngomong nggak? Nah, tentang apa ini? Sekarang yang saya tanya kau nih, Faiz. Saya baca apa? Saya nggak ngomong sama kamu. Kamu yang ngomong sama Ustadz Alif. Kamu bisa diajak Ustadz Alif ngomong nggak? Bukan soal dia bisa, tapi pertanyaannya itu dia Kamu udah. bisa tidak bicara Apa dengan jauh nih, itu Ustadz Alif? perumpamaan. Itu perumpamaan. Itu Saya perumpamaan tanya tentang sekali apa? lagi, bentar. bijaksana. Kamu Orang-orang yang bisa bijaksana, tidak bicara dengan Ustadz Alif selayaknya manusia bicara, bisa? Bahwa itu manusia. Oh iya, kami manusia, makanya saya tanya kamu bisa nggak jadi manusia? Ada rambut, mana rambutnya? Kamu yang botak di sini. Yang kutanya itu kau bisa nggak diajak ngomong baik-baik Jadi, kayak orang? Pak Ustadz tadi kan menyuruh Hoi. saya bacakan memang. Saya Tapi di tanya sini sekali lagi, tentang bisa diajak ngomong kayak orang? Tentang perumpamaan, jangan cerita Bisa apa di dalam diajak konteks ngomong itu. kayak orang? Hai, kau ini ngomong apa? Muncul tidak jelas. Kau normal Ini cerita nggak? apa tadi? Telingamu sehat nggak? Hah? Kau Soal bisa sehat nggak dan tidak, ini ngomong sudah jelas. Saya bagus-bagus dengan menjelaskan Ustadz bahwa Alif dengan Pak cara Ustadz tidak bergantian? perlu tanya soal tadi tentang ini di luar konteks. Tanya sama Kau ini laki-lakinya. orang atau apa ini? Kayak mesin genset kau. Kau bisa nggak ngomong sama Ustadz Ali bergantian Terus kau kayak sendiri. manusia normal? Aku dikasih kepercayaan sama Natali, dia lagi sholat. Aku ngatur room ini biar tidak berantakan. Iya. Kau Kita bisa sekarang nggak saya lagi ngomong ngomong dengan Ustadz Alif? menanggapi, ya kan? Saling Kau menanggapi, bisa. saya lagi menanggapi Ya, Pak Alif, kau nggak bisa ngomong bagus-bagus kau kayak orang. Apa yang keluar? Bisa nggak kau gantian ngomong? Kalau nggak bisa kita turunkan kau. Kau Kita mau kan tetap debat di sini. dengan Pak Alif ini. Kau bisa ngomong bagus-bagus kali, telinganya kenapa ini orang ini? Bisa nggak kau ngomong bagus-bagus dengan Ustadz Alif gantian? Saya tidak tahu mau bagus. Ya sudah, kau turun aja ya. Kau turun ya. Baik, saya debat sama orang tidak jelas. Ya udah turun kau. Kau Pantas tak punya kamu akal, sesat tak punya otak, tak punya telinga. diceritakan. Turun kau. Ya, silakan Pak Jos atau siapa Ustadz Alif tadi dengan siapa Pak Jos? Pak Jospen boleh habis ini yang masuk. Sebelumnya Uni, saya izin ini dulu ya. Kenapa tadi Bapak tadi itu tidak mau jujur mengatakan di situ wanitanya 1, padahal jelas-jelas tertulis 5. Itulah kenapa terjadi kegaduhan. Kenapa terjadi kegaduhan? Karena dia sendiri tidak mau jujur dengan data, malah ngalor ngidul kemana-mana.
Oke, ini kan berkaitan dengan bagaimana Yesus sendiri menggambarkan tentang poligami. Terlepas nanti tafsirannya kemana silakan, itu hak teman-teman Kristen. Saya udah bilang begitu. Tapi gambaran poligami itu bahkan di dalam kehidupan surga pun Yesus menggambarkan tentang poligami. 1 laki-laki, 5 gadis, 10 sebenarnya. 10 gadis, 5 digambarkan yang bijak, 5 digambarkan yang bodoh. Itu poinnya. Sayang sekali tadi dia tidak mau jujur, malah mengatakan 1 pria 1 wanita. Itu nggak nyambung, menyalahi isi ayatnya. Oke, silakan. Oke, saya terangkan ya. Lanjut. Lanjut, Jos. Jangan ada yang potong ya, karena ini rada Semangat, Jos. Iya, oke. Ini latar belakang Matius 25 ini adalah upacara tradisi menjelang upacara perkawinan orang Yahudi. Nah, dalam Matius 25 tidak diterangkan di situ bahwa 10 wanita itu adalah mempelai wanita. Nah, mempelai wanita biasanya sudah ada di rumah sang ayah. Biasanya di rumah sang ayah mertua. Nah, jadi biasanya kalau dalam tradisi Yahudi, biasanya kalau mempelai pria itu ujuk-ujuk datang. Nggak dikasih tahu jam segini saya datang, enggak. Nah, tugas 10 perempuan ini adalah pengiring. Jadi pengiring untuk menerangi jalan mempelai pria datang ke rumah, ke pesta perkawinan. Nah, jadi makanya karena itu terjadi pada malam hari, diperlukanlah pelita. Nah, pelita ini yang 10 mempelai ini ada 5 yang menyiapkan minyak. Nah, yang 5 lagi tidak menyiapkan. Nah, pas menjelang datangnya mempelai pria, mereka harus memberi penerangan ke jalan langkahnya menuju rumah mempelai tempat untuk menjemput mempelai perempuan. Nah, itu jadi dalam perumpamaan 10 wanita ini itu bukan 10 mempelai wanita, tetapi pengiring. Itu jawaban saya. Terima kasih. Aduh, ini kayaknya nggak paham Pak Jospen ini ayat tersebut. Karena kamu nggak mengikuti latar belakang perkawinan Yahudi. Ini latar belakangnya adalah perkawinan Yahudi. Karena di situ tidak ditulis 10 mempelai wanita, tidak, tetapi 10 wanita menjelang perkawinan itu. Nah, Saya baca. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya. Berhenti dulu. Yes. Apakah di situ ditulis mempelai wanita? Tidak, tapi hanya mempelai pria. Sedangkan yang 10 lagi. Astagfirullahaladzim. Itu tradisi, itu menggambarkan tradisi perkawinan Yahudi. Itu. Lanjut. Kok jadi tradisi Yahudi? Oke. Iya. Oke. Menggambarkan perkawinan tradisi Yahudi. Bapak sebenarnya kalau makin ini makin kena. Oke, baik. Anda itu hak Anda menafsirkan dulu ya. Oke. Di situ Yesus sedang menggambarkan berapa mempelai prianya? 1. Berapa mempelai wanitanya? Tidak ada di situ disebut mempelai, tapi gadis-gadis. Baca, silakan baca selanjutnya. Oke, saya baca ya. Saya baca. Nih, oke. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya di nomor 10, 5 wanita itu sedang membeli minyak. Nah, maka tersisa 5 gadis yang bijaksana di nomor 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kalau masuk bioskop, pintu dibuka. Kalau masuk ke ruang perjamuan kawin, pintu ditutup. Nah, sudah. Dah. Sebentar, kamu lewatkan ayat 6. Waktu tengah malam, sebentar, jangan dulu ketawa. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang. Nah, disinilah
song-songlah dia. Garis-garis itu pun dengan semuanya. Lalu Gadis-gadis kan? iya, bukan mempelai. Garis-garis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Nah, pada saat mereka membereskan itulah mereka harus menerangi jalan mempelai pria. Jadi bukan dalam konteks perkawinan poligami, tapi dalam konteks pengiring menuju pernikahan. Biasanya kayak gitu. Belajar dulu tradisi perkawinan orang Yahudi, baru bisa menangkap makna dari ayat ini. Terima Ya kasih. udah, Bapak ajarkan kami dulu lah tradisi perkawinan Yahudi, data literasinya seperti yang Bapak maksud. Silakan. Iya, tempatku lagi ajan Uni, saya izin mute dulu. Ya, siap. Coba Bapak kita minta tradisi perkawinan Yahudi seperti itu. Silakan. Sebentar. Perumpamaan ini sebenarnya tradisi perkawinan Yahudi pada zaman Yesus biasanya melibatkan 3 tahap utama perumpamaan, ya. Itu Bapak baca di mana? Bapak membaca di literasi Yahudi atau di literasi Kristen? Literasi Yahudi. Apa nama literasi Yahudinya? Ya, saya merangkumnya. Iya, yang kita tanya itu sumber literatur ala-ala pernikahan Yahudi yang Bapak maksud itu dapat dari mana datanya, Pak? Oh, begini, saya kumpulkan informasi itu dari banyak informasi. Saya ambil contoh dari Salah satunya apa? Sarapan Pagi Biblika, Ibu RW. Ya, Bu Rita Wahyu itu Ya. mengambil dari mana tradisi pernikahan Yahudi seperti Kan itu? dia ahli pakar Yahudi. Jadi dia Iya, mengerti. Pak, yang kita butuhkan itu adalah informasi keyahudian yang sumbernya dari Yahudi, bukan informasi Yahudi sumbernya dari Kristen. Karena itu tidak Bukan. etis. Ya udahlah, kalau itu nantilah kita kumpulkan masing-masing besok lagi. Ya udah, kan Bapak soalnya tadi Bapak ada perkataan ini, Bapak nyuruh kami mempelajari pernikahan Yahudi, makanya saya mau belajar di sini gitu loh. Oh gitu udah selesai lah, nggak ada lagi saya bicara kalau gitu. Kalau memang sampai ke situ, tapi saya udah terangkan Enggak, seperti itu lah. di sini kan kita edukasi. Edukasi itu adalah memberikan informasi yang dari sumber primer, sekunder, atau tersier. Ketika kita bicara tentang agama lain, dari kita nih diskusi Kristen dan Islam, maka tidak etis kalau kita memberikan literatur tentang Yahudi itu dari Islam dan Kristen, karena mereka ada. Kecuali kita bilang gini, Yahudi perspektif Kristen, Yahudi perspektif Islam, gitu loh Pak. Tapi kalau Bapak mau menjelaskan tentang Yahudi, Bapak harus ngambil dari data Yahudi. Kayak saya nih, saya ngambilnya dari Sefaria, dari Talmud. Ah, itu boleh, kita hargai. Tapi kalau kita ngambil dari orang Kristen yang mentafsirkan ajaran Yahudi, ya itu nggak bisa. Itu namanya ngaco nanti. Karena kita tahu Yahudi tidak menerima Kristen, Kristen pun tidak menerima Yahudi. Maksudnya hukum-hukum Yahudi tidak dipakai lagi gitu ya. Seperti itu etisnya diskusi kita biar edukatif. Ya, sudahlah kalau gitu saya akhiri, tapi saya udah terangkan seperti itu, itulah keterangan saya. Terima kasih. Ya, tapi poinnya Ustadz Alif adalah sedangkan poligami itu pun menjadi sebuah perumpamaan di dalam kerajaan surga. Itu poin Ustadz Alif sebenarnya. Tapi poin dari saya itu bukan menggambarkan perkawinan poligami. Itu poin saya, itu bantahan saya. Terima kasih. Ya udahlah. Ya, enggak, tapi kalau dalam Wahyu 19 kan juga Yesus itu kan perumpamaan seorang suami yang menikahi banyak jemaat. Kan perumpamaannya begitu. Berarti poligami pun dijadikan sebuah perumpamaan dalam kerajaan surga. Jemaat itu diumpamakan seorang perempuan. Bukan dia Ya, gambarkan tapi banyak jemaatnya kan jemaat. nggak satu. Jemaatnya kan nggak satu, Pak. Nggak satu orang. Ada laki-laki dan perempuan. Oh, tapi gambaran. Contoh, bagus. Contoh, Ibu Pertiwi. Kalau Ibu Pertiwi itu kan Indonesia, banyak laki-laki, banyak perempuan. Tapi kan digambarkan sebagai seorang Ibu Pertiwi. Iya, saya nggak masalah dengan itu. Saya bicara tentang jemaat Kristen ini kan nggak satu, Pak, tapi banyak. Ya, maksud saya seperti itu. Ya, Ibu udah. Pertiwi. Berarti poligami pun menjadi simbolisasi surga di agama kalian. Jadi Ya, Bapak tapi- tadi membantah di ayat yang pertama, kemudian Bapak saya naikin lagi perkawinan anak domba dengan jemaat-jemaatnya. Berarti Ya, ini tapi- juga masih mensimbolkan poligami. Artinya kalau memang poligami itu haram, masa Tuhan mensimbolkan kerajaan surga dengan sesuatu yang haram, kan lucu. Itu yang sebenarnya Ustadz Alif bawa, membuka cakrawala berpikir kita sebagai orang beragama gitu loh Pak. Masa iya Tuhan kalian menyimbolkan sesuatu yang adalah kesucian malah dengan sesuatu yang tidak suci, kecuali dia menyimbolkan tentang Yeskiel 23 dengan 20 tuh. Kenapa dia bisa menyimbolkan perjinahan? Karena memang
persekutuan terhadap Tuhan itu ibarat perjinahan, perselingkuhan. Tapi ketika sesuatu yang suci dalam surga malah disimbolkan dengan poligami, sementara poligami haram. Nah, itu maksud Ustadz Alif dari tadi. Itu paham ya Pak Jos? Begitu. Iya, tapi Alkitab menggambarkan perempuan itu, jemaat itu satu perempuan, bukan Ya, itu tafsiran menggambarkan- Bapak, nggak apa-apa. Sama seperti menggambarkan satu negara Indonesia, tetapi digambarkan sebagai satu ibu pertiwi. Itu jawaban saya. Itu tafsiran Bapak nggak masalah, kita terima kok Kak. Kami nggak perlu membantah yang bentuknya itu dogmatis, karena dogmatis itu ibarat selera Pak, nggak bisa dibantah. Yang bisa dibantah adalah tekstual tertulis yang diada-adakan, karena itu pasti kita konfirmasi. Misalnya gini nih, menurut Yahudi gini-gini, ternyata nggak ada Yahudi bilang gitu, itu wajib dibantah karena itu namanya penyelewengan data. Tapi kalau Bapak bilang pendapat Bapak terkait pemahaman ayat itu nggak perlu kami bantah karena itu adalah dogma dan doktrin yang Bapak imani dan it's okay, itu hak Bapak. Jadi kalau ada yang gini nih ya, ada yang bilang menurut saya botol ini adalah kertas, ya itu menurut dia, kami nggak perlu bantah, biarin aja. Tetapi kalau dia menyampaikan menurut pandangan ahli ini adalah, oh nggak bisa, itu melecehkan namanya. Itu yang kita lakukan dalam ranah dialektika, kita mencerdaskan anak bangsa. Terkait kalian punya pandangan apa tentang agama kalian, tentang ayat dan kitab kalian, kami tidak perlu bantah sebenarnya, karena tidak perlu berbantah-bantahan masalah dogma, doktrin dan juga selera. Yang perlu dibantah apabila ada unsur akademis yang dilecehkan, diselewengkan, dihina, dinista. Contoh, KBBI bilang apa, lalu diganti. Kekal artinya apa di KBBI? Nggak pernah mati, tiba-tiba berubah. Kekal artinya pernah mati. Ini nggak boleh. Ini namanya penyelewengan ilmu pengetahuan. Saya berhak untuk meluruskan. Ya, Pak Jos paham ya diskusi kita ya. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.